Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, situasinya sangat genting. Setelah kemunculan Die, semua orang tak lagi memikirkan tentang bagaimana mendapatkan keuntungan, melainkan semua sudah berubah menjadi bagaimana cara untuk bisa lolos dari tempat itu hidup-hidup. Bahkan Yun Xiao pun punya pemikiran yang sama. Di saat Die sedang menyerap Di Jun, Yun Xiao dan yang lain berupaya untuk melarikan diri. Sayangnya, mereka menemukan kebuntuan. Sampai kemudian, Di Jia yang terluka parah menemui mereka dan mengajukan sebuah ide. Ide dari seorang iblis. Bisakah itu dipercaya? Tentu banyak orang yang ragu. Tetapi Yun Xiao tidak. Karena pada dasarnya, siapapun bisa menjadi musuh dan siapapun bisa menjadi kawan. Semua tergantung pada sudut pandang. Maka, mari kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 47. Setelah Di Jia mengatakan bahwa dia memiliki metode yang bisa membuat mereka keluar dari awan iblis, Yun Xiao berkata dengan tegas, "Cepat katakan detailnya, waktu kita tidak banyak." Dia bisa melihat bahwa aura Di Jun kian melemah, diserap oleh Die. Di Jia berdiri. Dia lalu melepaskan ki iblis sejati ke tangannya, lalu membentuk sebuah segel. Ia menggunakan segel itu untuk menghantam tanah, dan segera pola-pola berwarna kebiruan menyebar ke langit. Yun Xiao dan Suju keduanya terpaku. Mereka adalah alkemis, jadi naluri mereka sangat tajam, hingga mereka bisa menyerap setiap detail yang terkandung di dalam pola-pola aneh itu. Tak lama kemudian, lingkaran besar terbentuk, memancarkan ki iblis yang lemah. Di Jia berkata, "Penghalang ini sama dengan awan iblis klonku. Aku butuh kalian untuk menuangkan yuan ki kalian agar medan ini menjadi kacau. Selama kekacauan terjadi, maka medan ini akan meledak dan celah akan terbuka." Yun Xiao mengerutkan kening. Keraguan terlihat di wajahnya. Tapi dia lalu berkata, "Ki kita saling bertentangan dengan ki iblismu. Apa kau yakin akan melakukan ini?" Di Jia menjawab, "Justru itu yang kubutuhkan. Semakin kacau, semakin kuat ledakannya." Suju pun mengangguk. Dia tampak menganalisis. Lalu Di Jia berkata lagi, "Untuk menciptakan kekacauan besar, aku butuh satu ki lagi. Tapi ki itu haruslah ki yang tercemar." Klon Dewa Darah mengangguk. Dia berkata, "Aku yang akan mengisi ki tercemar itu. Tetapi aku punya satu syarat. Sebelum kita semua keluar, aku ingin anak itu bersamaku." Kata klon Dewa Darah sambil menunjuk ke arah Yun Xiao. Melihat ini, Shao Huang Haolian dan juga Mo Xiaochuan seketika menjadi geram. Aura membunuh mereka meluap-luap. Mo Xiaochuan lalu kemudian berkata dengan nada kesal, "Kalau itu syaratmu, lebih baik kau diam saja dan mundur." Klon Dewa Darah dipenuhi niat membunuh. "Kalau memang itu maumu, maka lebih baik tidak ada yang keluar dari tempat ini. Mari tunggu iblis itu turun." Sikap klon Dewa Darah yang keras membuat suasana di sana menjadi tegang. Suju mengerutkan kening. "Dewa Darah, dendamu bisa kau selesaikan nanti. Jangan main-main untuk saat ini." Mendengar itu, wajah klon Dewa Darah tampak dingin. "Maafkan aku, Tuan Suju.
Tetapi anak ini harus kutangkap. Kalau dia kabur lagi, aku tak akan bisa mengejarnya. Saat ini, Suju dan orang-orang dari wilayah suci dalam keadaan sekarat. Klon Dewa Darah sudah tak peduli lagi soal muka yang harus ia jaga. Mendengar itu, Suju sendiri menjadi gusar. Ia tak menyangka kalau klon Dewa Darah akan begitu berani memaksa saat keadaannya segenting ini. Tapi di sisi lain, Yun Xiao terlalu penting. Maka Suju berkata, "Ajukan syarat yang lain, aku yang akan mengurusnya." Tapi klon Dewa Darah menolak. "Tidak, hanya dia yang kumau." Mata Suju pun menajam. "Dewa Darah, kau benar-benar tidak memberiku wajah sama sekali." Mendengar perkataan Suju, hati klon Dewa Darah bergetar. Ia sadar kalau dia benar-benar menyinggung wilayah suci, meskipun dia mendapatkan Yun Xiao, dia harus siap untuk menghadapi maut di masa depan. Ketegangan di tempat itu seketika berubah menjadi mencekam. Klon Dewa Darah melihat Suju dan tidak ada keraguan sedikitpun di wajahnya. Pada akhirnya, klon Dewa Darah semakin tersudut. Dengan berat hati dia berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan menunda dendam ini. Setelah kita keluar, aku akan mengurus bocah ini dengan tanganku sendiri." Yun Xiao mendengar semua itu sempat merasa heran. Ia tahu tabiat dari Dewa Darah yang licik, jadi tidak mungkin klon Dewa Darah akan mundur semudah ini. Yun Xiao terus berjaga-jaga. Setelah itu, pada akhirnya, klon Dewa Darah mulai menuangkan ki miliknya ke dalam awan iblis yang dibuat oleh Dijia. Sementara, dua tetua dari istana Dewa Darah juga ikut membantunya menuangkan ki mereka. "Semua lakukan yang terbaik. Kita harus menembus awan iblis ini," kata Suju. Meskipun saat ini dia melemah, dia tetap memberikan dorongan yang sangat besar pada semua orang. Dia bahkan berjanji, "Kalau nanti kalian selamat, datanglah ke wilayah suci. Aku akan menyiapkan hadiah untuk kalian." Mendengar itu, tentu para ahli yang lain pun menjadi bersemangat dan menuangkan ki mereka tanpa ragu. Kini, Dijia pun tampak serius. Dia merapalkan mantra dan mengarahkan kekuatannya. Akhirnya, ki iblis, ki darah, dan ki ilahi berbaur menjadi 3 cahaya yang berwarna-warni dan perlahan mulai berputar. Auranya meledak dan terus membesar. Di kejauhan, mata Die terbuka lebar. Dia meraung dan mempercepat penyerapan Dijun. Kalau Dijia sampai lolos di sini, maka Die akan kesulitan untuk mengejarnya lagi. Sekarang, Ki terus membesar dan perlahan mulai membuat kekacauan di dalam awan iblis. Semua orang melihat itu dan bersorak gembira. Tapi di tengah kegembiraan itu, klon Dewa Darah tiba-tiba berubah. Dengan tangan kirinya, dia melepaskan lautan darah dan membentuk budak darah tingkat Martial Sovragen. Budak darah itu langsung membuka mulutnya dan menelan Yun Xiao yang tengah kehabisan tenaga. Semua orang terkejut. Mu Xiaochuan dan Sao Huang Haolian pun murka. Mereka langsung menyerang klon Dewa Darah. Sementara Suju, dia tampak berseru, "Dewa Darah, kau ingkar janji!" Klon Dewa Darah tertawa dingin. Dia mengendalikan budak darah, dan saat segel tangannya berubah, dia memukul mundur Mo Xiaochuan dan Sao Huang Haolian. Dengan tenang, klon Dewa Darah berkata, "Kapan aku mengingkari janjiku?"
Bukankah penghalang kini sudah terbuka? Kesepakatan kita sudah selesai, jadi aku mengurus apa yang harus kuurus. Tuan Suju, selamat tinggal. Klon Dewa Darah tertawa, lalu kemudian melesat keluar menuju cahaya bersama dengan budak darah miliknya. Di tengah euforia itu, tiba-tiba wajah klon Dewa Darah berubah drastis. Kini ada kekuatan tak terlihat menghalangi jalannya. Apa ini? Klon Dewa Darah menatap marah ke arah Dijia. Sementara itu, wajah Dijia tetap tenang. Auranya perlahan bangkit dan matanya bersinar terang. Tunggu, bagaimana bisa kekuatanmu pulih? Hati klon Dewa Darah bergetar hebat. Sementara itu Dijia mendesis. Sampah, aku hampir pulih sepenuhnya. Tetapi kau malah menghancurkan transmisi energi di saat terakhir. Kau harus diberi pelajaran. Klon Dewa Darah terkejut. Tunggu, kau menggunakan tenaga kami untuk memulihkan dirimu? Sialan, kau memanfaatkan kami. Di saat berikutnya, cahaya hitam meledak dari jemari Dijia. Dengan suara dingin dia berkata, bersiaplah untuk mati. Sebelumnya disclaimer dulu sebelum lanjut bahwa istilah cahaya hitam itu memang sering digunakan ya guys. Kalau di dalam komik Ultimate ini, kemungkinan nanti visualisasinya adalah ya seperti cahaya, cuman dia di-inverse, dibalik. Jadi ketika cahaya itu terang, nah kemudian ini dibalik menjadi berwarna hitam. Kurang lebih bisa dibayangkan seperti itu. Dan sebenarnya di dunia sains juga ada istilah cahaya hitam, yang mana itu merujuk pada cahaya yang dipancarkan oleh lampu radiasi ultraviolet A. Nah, jadi memang ada tuh cahaya hitam. Kemarin ada yang mempertanyakan, cahaya hitam memangnya ada? Ada jawabannya. Nah, melihat cahaya hitam di tangan Dijia, Dewa Darah murka. Dia membakar esensi darahnya dan menyatu dengan budak darahnya. Auranya kini meningkat beberapa kali lipat. Tapi Dijia dengan dingin berkata, tak ada gunanya. Tempat ini adalah duniaku. Dijia mengayunkan tangannya, lalu ki hitam menghancurkan darah dan menembus tubuh budak darah milik klon Dewa Darah. Kabut merah pun meledak. Klon Dewa Darah kaget. Dia terluka seketika. Dengan cepat klon Dewa Darah berniat untuk melarikan diri bersama dengan budak darahnya. Semua orang terdiam, hati mereka dipenuhi dengan rasa putus asa. Klon Dewa Darah sangat licik, tetapi siapa sangka Dijia lebih berbahaya. Suju gemetar, amarahnya meledak. Kalian semua benar-benar tak bisa dipercaya. Mendengar itu, Dijia tersenyum. Orang tua, aku tak pernah ingkar janji seperti manusia. Dengan metode yang kuberikan, awan iblis memang sudah retak. Aku tak pernah menjanjikan untuk membawa kalian keluar bersama. Aku hanya mengatakan bahwa setelah awan iblis ini retak, aku bisa keluar. Dan kalian juga punya kesempatan setelah itu. Tetapi aku tidak pernah mengatakan kalau aku akan membawa kalian pergi. Setelah ini, hanya kemampuan kalian sendiri yang bisa membawa kalian keluar ataupun tidak dari tempat ini. Yang jelas saat ini, jalan sudah terbuka. Segel terbentuk di tangan Dijia. Lalu bola energi hitam padat ia lepaskan. Bum! Gelombang hitam menyapu segala arah. Klon Dewa Darah dan budak darah hancur lebur. Tubuhnya pecah dan menjadi kabut merah. Sementara dari kabut itu
Yun Xiao melesat keluar tanpa terluka sedikit pun. Ia menoleh dan menyeringai. "Terima kasih." Dijia mendengar itu dan dia mendengus. "Aku tidak berniat menyelamatkanmu. Aku hanya ingin menghabisi orang itu karena mengganggu rencanaku. Lagi pula, kau masih menyimpan banyak hal yang ingin kudapatkan. Jadi jaga baik-baik, aku akan mengambilnya nanti." Dijia lalu terbang ke arah cahaya itu. Tapi lagi-lagi, saat Dijia hampir keluar dari tempat itu, suara rantai berderit di langit. Entah dari mana datangnya. Lalu puluhan rantai melilit tubuh Dijia dengan erat. Wajah Dijia berubah. Ia menoleh tajam. Seorang laki-laki terlihat terbang di udara. Dia adalah Heng Yuan. "Kau? Berani kau menggangguku? Bukankah kau adalah pewaris Yanxi? Harusnya kau setia padaku." Dijia pun tampak terkejut. Tapi Heng Yuan kini tersenyum tipis dan menggeleng. "Sayang sekali. Sejak awal aku tidak pernah berniat untuk menjadi bawahan siapapun. Tujuanku sejak awal adalah untuk merebut esensi iblis yang kau miliki dan memurnikan tubuhmu." Dijia meraung. "Apa? Kau berani mengkhianatiku?" Heng Yuan meludah. "Cih. Aku tidak pernah menjadi pelayanmu. Pelayan iblis hanyalah Yanxi. Aku hanya mewarisi teknik yang ia tinggalkan. Selama ribuan tahun, banyak pewaris yang telah menunggu momen ini. Mereka ingin menemukanmu dan menyempurnakanmu. Apa kau pikir dirimu abadi? Tidak, zaman sudah berubah, dan dunia sekarang bukan lagi dunia lamamu." Wajah Heng Yuan dipenuhi dengan rasa benci. "Di mata kami sebagai manusia, kau hanyalah pecundang menyedihkan. Raja Iblis itu hanyalah bualan. Setelah aku menyempurnakan tubuhmu, aku yang akan mendapatkan tubuh iblis sejati, dan semua klonmu juga akan menjadi milikku." Heng Yuan perlahan berjalan menuju Dijia. Langit pun mendadak hening. Semua mata terbelalak melihat kejadian itu. Sementara itu Suju dan yang lain sudah terlalu lemah untuk ikut campur. Mereka hanya bisa menonton. Dijia kini menahan amarahnya. Matanya berkilat dingin. "Kau kira sampah sepertimu bisa menangkapku?" Heng Yuan menyahut. "Aku tidak yakin, tetapi kalau aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak akan pernah bisa mendapatkanmu lagi." Dijia menjadi geram. "Kau benar-benar cari mati. Kalau begitu, aku akan menjadikanmu sebagai budak iblisku." Niat membunuh memancar keluar dari tubuh Dijia. Segel terbentuk di tangannya, lalu Ki Iblis meledak dan berusaha mengguncang rantai yang mengikatnya. Tapi rantai itu justru berkilat. Kunci bayangan muncul di langit dan rantai itu justru semakin erat. Mata Dijia mengecil. Rantai ini, dia bisa mengikat esensi iblis. Mendengar itu Heng Yuan pun tertawa puas. Tepat sekali. Rantai ini diciptakan lewat darah dan air mata para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Nilainya mungkin tak setara dengan senjata tingkat mendalam, tetapi kekuatannya adalah menyegel Ki Iblis. Heng Yuan menatap ke langit dengan mata berbinar. "Ah, sayang sekali, guruku telah tiada. Tapi tak masalah. Aku, Chu Shengfeng, ditakdirkan mendapatkan tubuh iblis jati dan menjadi penguasa iblis generasi baru."
mendengar nama Chu Shengfeng. Jantung Yun Xiao berdebar, seolah dia pernah mendengarnya. Namun Yun Xiao tetap terdiam, menenangkan nafasnya bersama dengan kedua muridnya untuk memulihkan kekuatan mereka. Rantai kini menjadi semakin erat. Heng Yuan berdiri di atasnya dan mulai membaca mantra, sehingga formasi berputar semakin erat dan mengunci di Jia. Tapi di tengah tekanan besar itu, di Jia masih terlihat tenang. Dia bahkan mengejek Heng Yuan. "Budak kecil, kau pikir aku terkekang oleh karena gerakanmu ini? Sayangnya, aku bisa membalikkan kekuatan ini dengan mudah." Dijia lalu mengayunkan tangannya dan rantai yang mengikatnya mulai bergetar. Mata Heng Yuan memadat. "Tidak mungkin!" Dijia berseru, "Sekarang bersiaplah untuk mati." Dua buah kekuatan meledak, dan rantai yang mengikat Dijia kini bergetar hebat. Formasi yang dibuat oleh Heng Yuan kini nyaris hancur. Heng Yuan pucat. "Tidak, segel iblis tidak bisa menahannya." Di saat itu suara Yun Xiao bergema. "Kalau memang segel iblismu tak kuat, biarkan monumen dewaku yang menekannya." Monumen dewa turun, berubah menjadi gunung raksasa, menekan ruang dan menghantam tubuh Dijia. Mata Dijia terbuka lebar dan dia meraung. "Li Yun Xiao, aku baru saja menyelamatkanmu, tetapi beginikah balasanmu?" Yun Xiao mendengus. "Tanpa bantuanmu pun, aku tak akan kalah dari klon Dewa Darah. Justru, sesungguhnya, kau adalah ancaman terbesar. Kalau hari ini kau mati, Diye tak akan bisa bangkit sepenuhnya." Mendengar itu Dijia meledak penuh amarah. "Bocah tolol!" Tubuhnya seketika membesar menjadi iblis raksasa. Kepalan tinjunya menghantam monumen dewa. Lalu langit dan bumi terguncang. Yun Xiao terus menekan monumen dewa, sementara Mo Xiaochuan dan Shao Huang Haolian maju. Tinju dan pedang mereka serentak menghantam Dijia. "Brengsek!" Dijia penuh dengan amarah. Seketika monumen dewa terhempas mundur oleh pukulan Dijia. Tetapi tekanan pedang Mo Xiaochuan membuat dadanya terasa sesak. Dijia buru-buru melepas wujud iblisnya. Dia lalu bergerak menghindari tebasan pedang dan menyerang balik. Guncangan pukulannya membuat seluruh formasi jiwa bergemuruh. Para ahli yang dirasuki oleh Ki Iblis mulai bangkit. Mereka meraung dan menjadi gila. Semuanya menyerbu ke arah tuan mereka. Yun Xiao kaget. Dia lalu berseru, "Yu Shengfeng, tahan para iblis itu. Sisanya ikut aku. Bunuh Dijia." Tubuh Heng Yuan bergetar. Matanya menyipit. "Kau mengenaliku?" Yun Xiao tersenyum tipis. "Ya, aku ingat sekarang. Nama Yu Shengfeng memang seperti guntur." Heng Yuan mendengus. Dia lalu mengibaskan rantai esensi iblis miliknya, menebarkan jaring raksasa di udara dan menjebak para iblis yang meraung gila saat ini. Tubuh mereka semula adalah manusia, tetapi kini mereka dikuasai Dijia dan mulai menunjukkan perubahan. Jaring-jaring itu mengunci mereka dengan rapat, tak seorang pun bisa lepas. Sementara itu, para ahli yang tersisa segera membantu Yun Xiao. Berbagai serangan kini diarahkan ke tubuh Dijia. Luka-luka terus bermunculan dan membuat Dijia kian melemah. "Sialan!" Iblis-iblis di dalam jaring kini mulai meraung. Tapi ki iblis mereka tak mampu menembus segel milik Heng Yuan. Dari semua orang yang ada di sana,
hanya ada satu orang yang berhasil keluar. Tubuhnya terbakar oleh api. Melihat itu, Yun Xiao tercengang. Huo Yin? Ya, dia adalah Huo Yin, Martial Sovragen bintang 4 yang menjadi budak dari Dijia. Kini dia berubah menjadi iblis sepenuhnya dan membakar tubuh serta jiwanya. Kekuatan apinya tak tertahankan. Heng Yuan berusaha untuk menahannya, tetapi tubuh pinjamannya runtuh di bawah tekanan itu. Heng Yuan mengutuk. Ia tak lagi mampu bertarung, jadi dia terpaksa melarikan diri, menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Melihat itu, Yi Chen-ying dan yang lain pun mundur dengan panik. Sementara Yun Xiao sendiri, dia juga tampak menghela nafas dan berseru, "Mundur!" Mu Xiao Chuan dan Sao Huang Haolian menahan rasa kecewa dan tetap mengikuti perintah Yun Xiao. Mereka mundur, dan Yun Xiao juga menarik monumen dewa. Huo Yin kini berubah menjadi iblis api. Dia perlahan turun di depan Dijia dan berlutut. "Tuan." Tubuh Dijia penuh dengan luka. Wajahnya pucat diterangi cahaya api. Lalu Huo Yin dengan cemas berkata, "Tuan, tolong cepat pergi. Biarkan saya yang menahan di sini. Lubang itu juga akan segera menghilang kalau Anda tidak segera pergi." Dijia menatap Huo Yin dan berkata, "Kenapa kau bahkan membakar jiwamu?" Huo Yin tertegun. "Sejak saya menjadi iblis, jiwa dan tubuh saya adalah milik Tuan." Dijia menggertakkan gigi. Dia tak mengatakan apapun lagi, lalu melangkah keluar dari celah cahaya yang ada di depannya. Dia meninggalkan Huo Yin yang masih terbakar oleh api. Setelah itu, lingkaran cahaya menghilang bersama dengan tubuh Dijia. Kegelapan kembali menelan dunia. Hanya Huo Yin yang terbakar di dalam api, yang menjadi satu-satunya sumber cahaya yang tersisa di sana. Tubuhnya terus terbakar sampai apinya padam. Harapan semua orang kini sirna dengan kepergian Dijia. Mereka kini hanya bisa menatap langit dengan putus asa. Jalan keluar mereka telah hilang. "Sialan, kenapa kalian membiarkan dia lolos?" Dia yang melihat di langit meraung. Dia melihat sendiri Dijia kabur, dan dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk menangkap Dijia di masa depan. Kini auranya meledak dan membuat semua orang merasa sesak. Namun kemudian sebuah tawa terdengar. "Hahaha, kau tak akan pernah bisa membentuk tubuh iblis sejati. Bahkan aku tak akan sudi menuruti keinginanmu." Suara itu berasal dari Dijun yang sudah hampir diserap habis oleh Diye. Cahaya redup memancar dari matanya. Dijun berkata, "Biarpun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku." Lalu cahaya meledak dari tubuh Dijun. Medan perang dewa kuno kini bergetar. Menara berubah menjadi hitam dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tubuh dia pun ikut bergetar. "Bagaimana bisa kau masih sekuat ini?" Mata Dijun penuh dengan kegilaan. Dia tertawa. "Kalau kau tetap tenang, mungkin aku sudah terserap sepenuhnya olehmu. Tapi sayang sekali, kau tak akan bisa melakukannya sekarang." Dijun tampak serius. Dia seolah telah membuat keputusan. Melihat sikap Dijun, Diye menjadi pucat. "Bajingan, kau ingin menghancurkan tempat ini? Kau tidak akan bisa. Tempat ini adalah domainku." Sementara itu Dijun menggerakkan artefak miliknya lalu mengumpulkan energinya dengan cepat. Dia berkata, "Sayang sekali,
Kau kira tempat ini masih tempat yang sama seperti sebelumnya? Sayangnya aku menyelipkan teknikku sendiri di dalam tempat ini. Wajah Di Ye menjadi gelap. Dia berseru, "Sampah, kau tak akan bisa menahanku." Di Jun menyeringai. Tubuhnya kian melemah, tetapi aura iblis di dalam artefak miliknya menjadi semakin pekat. Mata Di Ye menyipit. Niat membunuhnya muncul dengan deras. Meskipun vitalitas Di Jun hampir kering, tetapi dia tetap sama seperti daging segar. Mustahil Di Ye akan membiarkan Di Jun begitu saja. Di Ye mendengus. "Di dalam awan iblisku, kalian tak akan pernah bisa lolos." Dia lalu fokus menyempurnakan awan iblis itu lagi. Sementara di bawah, Suju menatap Yun Xiao dan bertanya, "Teman kecil, apa kau tahu jalan lain?" Pikiran Yun Xiao berpacu. Satu-satunya tempat yang paling aman adalah bersembunyi di dalam monumen dewa. Tetapi kalau dia membawa semua orang, maka rahasianya akan terbongkar. Yun Xiao pun menjadi ragu. Yun Xiao lalu kemudian berkata, "Aku akan melihat dulu perkembangan selanjutnya." Dia menenangkan diri lalu kemudian duduk bersila. Mendengar itu Suju sedikit kecewa, tetapi dia tidak marah pada Yun Xiao. Dia menoleh ke samping dan berseru, "Di mana Tuan Yi?" Mendengar itu, Yi Chen Ying terdiam. Dia tadinya mengikuti Heng Yuan. Tetapi setelah Heng Yuan pergi meninggalkan tempat itu, Yi Chen Ying juga bingung harus seperti apa. Suju menghela nafas panjang dan dia bertanya, "Siapa sebenarnya Heng Yuan itu?" Dia menyebut dirinya Yu Sheng Feng. Namanya terdengar familiar, tapi aku tak bisa mengingatnya. Mendengar itu, Yi Chen Ying bergetar. Dia tak bisa menjawab. Sementara itu di langit, pemurnian yang dilakukan Di Ye hampir selesai. Energi gila yang mengamuk di dalam awan iblis miliknya ditekan dan kini berubah menjadi sebuah cahaya hitam. Lalu Di Ye mulai menyerap cahaya itu masuk ke dalam mata kirinya. Wajah semua orang kini pucat. Setelah Di Ye selesai memurnikan medan perang itu, maka selanjutnya adalah giliran mereka. Di langit Di Ye mendengus. "Dasar tikus-tikus bodoh. Kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa hanya karena kau bersembunyi di dalam tubuh klon ini? Selama buah iblis itu ada di dalam awan iblis, semua bisa kumurnikan dan kulahap." Di Ye mengangkat tangan kanannya. Cahaya hitam menyebar dan membentuk lingkaran seluas 1000 meter dan menutupi seluruh langit. Wujud Dharma, iblis berkepala 3 dan berlengan 6, kini muncul di belakangnya. Tubuhnya besar, pola-pola iblis keluar dan menekan dunia. Semua orang kaget, tidak tahu apa yang direncanakan oleh Di Ye. Kini, Di Ye terus membentuk segel di tangannya. Dia berseru, "Hei para manusia tolol, dan kau klonku yang tolol. Sejak awal aku sudah tahu. Aku membagi kekuatanku menjadi beberapa bagian. Membentuk buah iblis jati dan penghalang awan iblis ini. Begitu awan iblis kumurnikan, semua buah iblis dan tubuh klon akan kuserap. Kalian tak punya jalan keluar." Dia tertawa keras. Aura iblisnya kini menyelimuti langit dan bumi. Dia hendak memurnikan seluruh ruang, membunuh semua orang dan makhluk yang ada di dalamnya. Yun Xiao pun kini tampak tegang. Kalau kekuatan Di Ye sudah setara dengan puncak martial Sofragen, bersembunyi di dalam monumen dewa pun belum tentu bisa menyelamatkan mereka. Ruang mulai menyusut dan dunia seolah mengecil.
Situasi menjadi semakin genting. Sampai kemudian terdengar sebuah suara di langit. Tak perlu menyimpan bulu dalam sangkar saat tamu datang. Sejak dulu, segalanya mengalir. Pohon pinus tumbuh 10 li. Sepanjang usia, dia masih melihat kelahiran Poria Cocos. Suara itu benar-benar mengganggu. Syair yang entah apa artinya. Dia meraung, "Siapa di sana?" Wajahnya berubah, dan semua orang yang ada di bawah pun ikut terkejut. Yun Xiao dan Suju bisa mengenali pemilik suara itu. Setelah diliputi perasaan yang tegang dan was-was, akhirnya mereka bisa lega. Bahkan Suju tertawa lepas. "Dia datang, kita selamat," seru Suju. Xia Yunan penasaran. "Tuan, siapa dia?" Suju pun tersenyum. "Jangan banyak tanya. Intinya kita selamat. Kau sudah berbuat baik karena kau telah melaporkan informasi ini ke markas. Kini mereka telah mengirim ahli untuk menolong kita. Tunggu saja, nanti aku akan memberimu promosi." Xia Yunan terkejut sekaligus gembira. Sementara itu, Yun Xiao, dia tampak menyipitkan mata dan bergumam. Di situasi seperti ini, memang hanya dia yang bisa datang dalam waktu singkat. Setelah itu di langit terlihat sosok laki-laki muncul. Dia berjubah hitam, bermotif emas, ikat pinggangnya kuning, rambutnya panjang, matanya tajam dan wajahnya tampan. Di tengah keheningan semua orang dia berkata, "Aku sedang bermain catur dengan Nan Qiuyu. Lalu aku dipanggil oleh Gong Yang Zengqi. 4 dari 16 langkah. Langkah yang bagus. Aku harus pergi. Aku harus menyelesaikan langkahku berikutnya." Laki-laki itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Sosok yang menjadi harapan tiba-tiba lenyap begitu saja. Semua orang bingung. Xia Yunan pun bertanya pada Suju, "Tuan, apakah orang ini sungguh bisa dipercaya?" Suju meliriknya dan berkata, "Entahlah. Dia adalah Zuo Qingfan. Dia mungkin bisa diandalkan. Mungkin juga tidak." Mendengar itu semua orang tercengang. Sesaat kemudian, di sebuah jurang yang jaraknya ribuan mil dari tempat Yun Xiao dan yang lain berada, terdapat sebuah air terjun megah, jatuh menghantam batu giok. Suara angin dan air berpadu, membentuk irama alam yang agung. Di seberang terlihat sebuah pavilion heksagonal yang tampak samar di dalam kabut. Dari sana terdengar lantunan puisi, dan seorang laki-laki tua berjubah coklat duduk dengan tenang, menikmati secawan anggur sambil melihat papan catur yang ada di depannya. Ia melantunkan syair lembut. "Aku bermain catur dan menyalakan lentera. Angin berhembus, bulan pun miring. Menertawakan korban perang dunia, memasak anggur untuk diriku sendiri." Ia kembali menenggak anggur yang ada di cawan miliknya. Lalu dia meletakkan sebuah bidak hitam di papan. Mari minum melupakan resah, menyaksikan samudera bercahaya. Dengan jentikan jari layar sambut cahaya pagi. Setelah itu ruang di sampingnya terpelintir dan sosok Zuo Qingfan muncul. Dia tersenyum dengan tenang. Formasi langit bumi Tengguang punya 3 jalur berbeda. Inikah hasil dari rencanamu? Jika dia tahu apa yang akan dia pikirkan,
Zuo Qingfan lalu meletakkan bidak putih dan permainan berubah. Aura aneh pun terpancar keluar. Mata laki-laki tua itu berbinar. Oh, menciptakan situasi keempat. Permainan catur langit dan bumi ini sungguh rumit. Bisa jadi ini terintegrasi dengan semua formasi dunia. Menarik. Mendengar itu, Zuo Qingfan tersenyum tipis. Ini hanya permainan. Aku hanya iseng saja meletakkannya. Kenapa kita tak undang Teng Guang untuk bertanding secara langsung? Zuo Qingfan lalu menengguk anggur di dalam kendi. Sementara laki-laki tua itu, dia tertawa. Kau ingin aku mempermalukan diriku? Tidak, aku tidak mau. Keduanya saling tertawa dan berbincang ringan soal catur yang ada di depan mereka. Sampai kemudian orang tua berbaju coklat itu berkata, "Ngomong-ngomong, tugas dari Gong Yang Sengqi, apakah sudah selesai?" Mendengar itu, Zuo Qingfan tertegun. Aku hampir lupa. Dia lalu menyeka keringat dingin dan buru-buru pergi. Dia berkata, "Anggur kuali merahmu memang enak sekali. Aku akan kembali nanti." Zuo Qingfan kembali lenyap seketika. Sementara laki-laki tua itu bengong sejenak. Dia kemudian tertawa kecil. Ia tetap di sana, menghabiskan anggur di tangannya. Kembali ke pemakaman tulang. Semua orang gempar setelah mendengar Suju menyebutkan identitas Zuo Qingfan. Bahkan Mu Xiaochan dan Sao Huang Haolian memandang Yun Xiao dengan ekspresi tak percaya. "Tuan Zuo Qingfan, kaisar kekosongan?" Xia Yunan berseru dengan gembira. "Bukankah beliau adalah pemegang nomor 2 di dalam papan peringkat bela diri dunia? Beliau adalah legenda hidup. Kali ini beliau datang untuk menolong kita. Bukankah kita bisa selamat?" Matanya berbinar, seakan dia tak percaya kalau hari ini orang yang akan menyelamatkan hidupnya adalah Zuo Qingfan. Para ahli yang lain pun tampak tersenyum lega. Bisa selamat saja hari ini itu sudah cukup, apalagi melihat kemunculan sosok sekuat Zuo Qingfan. Semua orang tentu merasa sangat bahagia. Tetapi di tengah keterpukauan itu, Suju, dia menatap Yun Xiao dan berkata, "Teman kecil, apa kau kenal Zuo Qingfan?" Yun Xiao tersenyum ringan dan menjawab, "Tentu saja, siapa yang tidak tahu kaisar kekosongan? Saya tahu dia, tetapi dia tentu tidak tahu saya." Jawaban ini membuat Suju merasa tak puas. Dia bertanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana dengan Yu Shengfeng? Nama itu sudah lama hilang, tapi bagaimana kau bisa mengetahui nama itu?" Yi Chenying yang juga mendengar tampak menggigil, wajahnya cemas. Nama itu sepertinya memiliki makna yang dalam. Dia sendiri bahkan tidak tahu. Namun mendengar pertanyaan ini, Yun Xiao tetap tenang dan berkata, "Bukankah Anda juga mendengar bahwa dia sendiri yang mengatakan namanya? Saya hanya mengulang apa yang ia katakan. Lagi pula, meski saya tahu, bukankah itu berarti saya berwawasan luas?" Mendengar itu, Suju terdiam. Dia mendengus. Dia makin penasaran. Dalam hati dia bertekad untuk menyelidiki Yun Xiao sampai tuntas begitu dia kembali ke wilayah suci. Sementara itu, Xia Yunan, dia tampak menelan ludah. Dia tak berani bicara. Karena dia tahu bahwa Yun Xiao menyimpan banyak artefak tingkat 9. Bahkan buah iblis juga ada padanya. Saat ini, suasana di sana sempat menjadi tenang karena kemunculan Zuo Qingfan. Namun, saat dia melepaskan sebuah pukulan, wajah semua orang menjadi pucat. Mereka ketakutan dan buru-buru berpencar. Brum!
sebuah kawah besar terbentuk di tanah. Untungnya, semua orang berhasil menghindar. Kalau tidak, maka semuanya mungkin akan mati. Selain itu, Die sepertinya juga menahan kekuatannya. Kalau tidak, mana mungkin orang-orang ini bisa melarikan diri dengan mudah. Lalu dengan suara dingin, Die berkata, "Katakan padaku, siapa orang yang tadi datang? Kenapa dia bisa keluar dan masuk dari awan iblisku dengan sesuka hati?" Wajah semua orang berubah pucat. Mereka baru sadar bahwa mereka belum lolos dari bahaya. Dan Zuo Qingfan kini tak ada di sana. Sebelumnya dia mengatakan kalau dia sedang bermain catur. Tetapi, kenapa dia belum juga kembali? Apakah dia berniat menyelesaikan satu permainan? Pikir mereka. Kalau sungguh itu terjadi, maka tamatlah mereka semua. Kini ketidakberdayaan meliputi hati semua orang. Di saat mereka dalam kondisi hidup dan mati, bagaimana bisa Zuo Qingfan masih santai bermain catur, seolah nyawa mereka bukanlah urusan penting. Namun, siapa yang berani protes? Siapa yang berani mengutuk? Mereka hanya bisa mengeluh dalam hati. Melihat semua orang yang tak kunjung bicara, Die menjadi geram. Dia berkata, "Sepertinya aku harus bertanya satu persatu." Mata iblisnya mengecil, lalu kekuatan aneh menyapu kerumunan. Seorang ahli tersedot ke udara, wajahnya seketika pucat pasi. "Tenang saja, jawab pertanyaanku. Siapa orang itu?" Dengan suara bergetar, ahli itu menjawab, "Akan saya katakan. Tolong jangan bunuh saya. Saya masih punya ibu, istri." Boom! Tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Tatapan Die makin dingin. "Kau terlalu bertele-tele." Die lalu melirik orang lain. Dia mengangkat tangannya dan laki-laki itu terangkat ke udara. Die berkata, "Kau tak bertele-tele kan? Katakan padaku." Pendekar itu gemetar hebat. Dia buru-buru menggelengkan kepala karena takut. Melihat itu Die makin marah dan boom! Tubuhnya pun hancur tak bersisa. Semua orang seketika mundur ketakutan. Bicara mati, diam pun mati. Kini tak ada yang berani bertindak gegabah. Die mendengus. "Aku meminta kalian bicara, kalian malah diam. Kalian kira aku bisa dibodohi?" Melihat kemarahan Die, beberapa orang hampir menangis karena ketakutan. Ketegangan benar-benar memutuskan urat kewarasan mereka. Salah seorang ahli akhirnya berteriak histeris. Dia menghunus pedang dan menerjang ke depan. "Sialan, kalau pada akhirnya mati, aku lebih baik mati karena aku melawanmu, iblis sialan." Dia menghela nafas seakan merasa lelah. Padahal aku hanya ingin bertanya. Sepertinya aku harus mencari tahunya sendiri. Dia mengulurkan tangan, menggenggam ahli yang menyerangnya itu, lalu mengangkatnya dan melepaskan ki iblis masuk ke dalam kepala orang itu. Beberapa saat kemudian, kepala ahli itu meledak bagaikan semangka yang pecah. Tubuhnya jatuh tanpa kepala. Die tampak serius dan dia bergumam, "Jadi orang yang datang tadi adalah Zuo Qingfan, kaisar kekosongan, orang terkuat kedua di dalam era ini." Sorot mata Die memancarkan niat bertarung yang mendalam. Tepat setelah itu, sebuah suara kembali terdengar. Syukurlah kalian baik-baik saja." Kini sosok Zuo Qingfan muncul di udara, dan wajahnya tampak lega karena melihat banyak orang yang masih hidup. Sementara orang-orang yang melihatnya hampir menangis.
Suju tak tahan lagi, dia langsung mengutuk. Zuo Qingfan, bisakah kau lebih bisa diandalkan sedikit? Dalam waktu kau bermain 1 lagu, 3 orang sudah mati. Bagaimana kau bisa bersikap begitu tenang? Zuo Qingfan lalu menjawab, seperti kata pepatah, hidup mati ditentukan oleh takdir, rezeki di tangan langit. Bahkan aku tak bisa melawan kehendak surga. Tuan Suju, apakah kau tidak paham akan logika sesederhana itu? Aku datang dan mereka mati, artinya mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Dia tertawa mendengar perkataan dari Zuo Qingfan. Dia lalu berkata, apa yang dikatakan oleh Kaisar Kekosongan itu benar. Di dunia ini semua sudah tertulis, dan hari ini adalah hari kematianmu, Kaisar Kekosongan Zuo Qingfan. Aura dahsyat meledak dari tubuh Die. Hal itu membuat awan iblis mulai bergemuruh. Walaupun dia belum sepenuhnya pulih, tetapi kekuatan Die sanggup untuk membalikkan langit dan bumi. Sementara itu, Zuo Qingfan tampak berdiri tenang melihat semua yang dilakukan Die. Wajahnya bercahaya bagaikan bintang. Dia adalah lawan yang sepadan bagi Die. Keduanya saling menatap. Tekanan spiritual memenuhi udara, membuat semua orang yang ada di sana sampai harus menahan nafas. Bahkan Yun Xiao pun ikut tegang. Aura puncak dari kedua orang ini membakar semangatnya dan membuat matanya memerah. Di tengah ketegangan itu, Zuo Qingfan lalu bicara. Aku punya saran. Apa kau mau mendengarkanku? Dia menjawab datar. Katakan. Bagaimana kalau kita cari tempat dan minum teh? Kita bisa duduk santai sambil makan roti. Mari anggap semua masalah ini sudah selesai. Lalu kita bisa menjadi teman. Bagaimana? Kata Zuo Qingfan sambil tersenyum. Iya, Zuo Qingfan punya selera humor yang agak garing di sini. Di bagian akhir, di mana keduanya seharusnya mulai bertarung dengan sengit, dia justru meminta Die untuk ngobrol aja yuk, ngeteh sambil makan roti. Tapi tentu, Die tidak akan menerima tawaran Zuo Qingfan ini, dan keduanya akan bentrok di part berikutnya. Ani rasa sekian dulu hari ini. Terima kasih. See you again di next video. Dan bye.